Workshop ini bertema The Era of Co-Creation, ya. Jadi era baru yang saya sebut era co-creation, menciptakan bersama, di mana kita akan menciptakan dunia baru kita bersama COVID-19. Kita semua tahu bahwa COVID-19 tidak bisa begitu saja meninggalkan kita, tapi akan berada dengan kita. Mungkin kelihatannya aneh, tapi waktu pertama kali flu itu timbul, orang juga merasa aneh. Sekarang kita sudah terbiasa dengan flu. Di Amerika ini banyak sekali orang Amerika yang meninggal karena flu. Tapi kita tidak terpengaruh karena di Indonesia jarang sekali orang yang meninggal karena flu. Tapi sekarang dengan COVID-19, seluruh dunia kena flu baru, yaitu flu COVID-19. Di mana belum ada kejelasan solusinya. Nah, di seminar 2 hari atau workshop, atau suatu pertemuan yang saya rencanakan, roadshow saya ini, saya ingin sharing 2 pengetahuan. Yang satu pengetahuannya tentunya menggunakan otak kiri, adalah laporan tren-tren yang telah dibuat oleh McKinsey, maupun laporan-laporan lainnya yang saya telah baca. Ya, apa tren dunia, dan mengapa sangat penting untuk memahami tren-tren ini untuk kita melangkah ke depan. Intinya, jika kita memahami tren ini, kita bisa melakukan action plan atau tindak lanjut. Kita tidak bisa menunggu lagi karena dunia telah berubah. Ya, minggu depan setelah selesai liburan Lebaran, kita tidak bisa menunggu lebih lama, tapi kita harus segera bergerak. Tapi kalau kita bergerak dengan mindset yang lama, kita bertindak dengan metode-metode yang lama, kita masih fokus pada piramida organisasi, kita masih fokus pada micromanaging, kita masih fokus pada KPIs yang sebetulnya sudah tidak berlaku lagi. Karena KPIs telah berbeda, sudah berubah total, maka organisasi kita sulit akan survive, ya. Jadi itu kembali ke kita sendiri sebagai pimpinan perusahaan. Jadi di dalam 2 hari workshop ini, saya bagi 2. The workshop pertama, kita secara bersama, collectively ya, secara bersama kita akan brainstorming apa yang terjadi di dunia kita, akan dipandu dengan 5 hal yang laporan McKinsey telah menulis dengan baik, merangkum dengan baik. Yang pertama adalah resolve. Jadi resolve itu artinya kepastian. Kita perlu kepastian. Apa yang dimaksud kepastian? Wah, masing-masing orang setelah COVID ini lebih banyak ketidakpastian daripada kepastiannya. Ya, semua orang dalam posisi wait and see, tunggu menunggu. Tapi kalau kita tunggu menunggu terus, maka kita akan terpuruk dalam situasi COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini membutuhkan energi yang luar biasa untuk mengangkat kita dari keadaan yang kurang menyenangkan ini. Jadi kita perlu resolve. Nah, resolve ini harus mempunyai proses. Dan proses yang saya tawarkan adalah appreciative inquiry yang akan saya jelaskan setelah saya selesai membicarakan laporan McKinsey ini. Setelah resolve, kita juga harus masuk ke stage selanjutnya yang disebut resilience. Apa itu resilience? Resilience adalah ketahanan kita. Bagi kita yang masih survive, yang masih berada sekarang, masih bernafas, masih bisa menonton video ini, bisa berbincang-bincang, bisa mengikuti Zoom sessions, bisa kembali ke kantor, ya kan? Bisa bersenda gurau dan sebagainya. Kita masing-masing mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kita tetap hadir. Kita tetap hadir. Kita hadir di sini secara bersama. Ini adalah ketahanan yang disebut resilience. Tapi secara organisasi, kita harus meyakinkan organisasi kita sebagai pemimpin, kita harus menyatukan semua komponen sehingga kita bisa menyatukan ketahanan kita secara kolektif, organisasi kita bisa survive. Nah, setelah kita selesai tahap resolve dan tahap memasuki tahap ketahanan ini, resilience, kita masuk ke tahap selanjutnya adalah return. Return itu adalah kembali. Bisa nggak kita kembali ke keadaan semula? Saya rasa tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dunia sudah berubah. Dunia ini sudah berubah. Setelah COVID, everything have changed. Everything has changed, right? Jadi semuanya sudah berubah. Kalau kita tidak mau berubah, kita pasti terpuruk. Kita pasti terbelakang. Kita pasti tertinggal. Kita pasti frustrasi. Kita pasti bingung. Dan akhirnya, kita pasti putus asa. Jadi kita harus sadar bahwa proses untuk return ini harus dilaksanakan dengan baik. Dan sekali lagi, appreciative inquiry adalah metodologi yang paling tepat
metodologi yang paling tepat untuk menjembatani, untuk memfasilitasi proses returning ini. Nah, tentu Anda berpikir, kenapa saya harus belajar teknik baru? Well, karena teknik lama sudah tidak bekerja. Dan kalau Anda masih ngotot bahwa teknik lama masih bekerja, nanti Anda akan membayar harganya bahwa teknik lama sudah tidak bekerja. Pendekatan-pendekatan lama sudah usang. Dipaksa oleh COVID untuk berubah. Jadi, maksud saya, kita harus memeluk, belajar ilmu-ilmu baru yang disebut appreciative inquiry. Nah, setelah kita selesai resolve, kita selesai memasuki stage yang disebut resilience, kan kemudian return, kita baru bisa memasuki stage yang paling penting menurut saya. Itu adalah reimagination. Apa itu reimagination? Membayangkan, memimpikan dunia baru. Dunia baru yang tidak kita ketahui. Ini harus kita laksanakan secara kolektif. Kita tidak bisa laksanakan sendiri. Sepintar apapun diri kita sebagai pimpinan, tanpa collective consciousness, tanpa collective input dari teman-teman semua, tanpa collective support dari organisasi kita, maka usaha kita tidak optimal. Karena dunia menginginkan kita untuk co-creation, menciptakan secara bersama. Nah, ini indahnya appreciative inquiry. Appreciative inquiry itu memang didesain untuk menjembatani, untuk memfasilitasikan proses reimagination. Kita mempunyai 4 cycle, 4Ds, yang nanti akan saya jelaskan setelah ini. Setelah kita melakukan 4 hal ini, baru kita masuk stage selanjutnya yang oleh McKinsey disebut adalah reform. Reform adalah reformasi. Indonesia telah mengalami banyak reformasi. Ya, reformasi dibayar dengan mahal. Reformasi Orde Baru, reformasi kepemimpinan baru, terutama dari zaman Gus Dur, dan kemudian reformasi sekarang yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi yang luar biasa dahsyat, di mana kita harus tetap melakukan dan melangsungkan kontinuitas dari momentum yang efektif ini. Dan dengan perubahan COVID, kita sudah dipersiapkan untuk memasuki reform atau reformasi. Tapi bagaimana caranya kita reformasi? Kalau kita masih mempunyai beda pendapat. Kalau masing-masing dari kita merasa kita superior, masing-masing merasa cerdas, merasa lebih hebat, merasa mempunyai kebebasan untuk mengucapkan kata-kata yang kurang pantas. Nggak bisa. Sebagai bangsa, kita harus merubah semua sikap kita. Kenapa? Karena COVID-19 menuntut untuk kita memfokuskan kepada kekuatan kita. Jadi appreciative inquiry dari hari kedua saya akan membahas filosofi dan teknik-tekniknya. Sehingga akhir dari 2 hari ini Anda akan mempunyai 3 takeaway, 3 benefit utama. Yang satu, Anda akan menjadi seorang manusia baru yang akan selalu memfokuskan pada co-creation and transformation. Itu pertama. Kedua, Anda akan menjadi less judging, kurang menghakimi. Kenapa? Karena dunia ini sudah berubah, bukan black and white, tapi lebih mendekati ke abu-abu. Jadi kita tidak bisa terlalu menghakimi apapun yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita harus merangkul semua pihak untuk menciptakan terobosan baru melalui metode appreciative inquiry ini, sehingga kita bisa lebih maju ke depan. Kita bisa survive dan kita bisa thriving. Kita bisa makmur. Ya. Nah, disinilah di hari kedua ini kita akan membahas teknik-teknik appreciative inquiry. Salah satu prinsipal yang akan saya share hari ini adalah kata-kata mewujudkan kenyataan. Our words create our reality. We don't have reality. Realitas itu adalah perception. Perception dari diri kita sendiri. Kalau perception kita positif, maka realitas kita akan positif. Kalau perception kita negatif, maka realitasnya akan negatif. Jadi setelah kita kembali dari liburan atau break dari lebaran ini, kita dituntut untuk lebih inovatif. Ya. Jadi secara kolektif, kata-kata yang kita ucapkan akan mewujudkan kenyataan kita, di mana di hari kedua ini akan saya ajarkan prinsip-prinsip dari appreciative inquiry yang sangat berguna sekali. Nah, demikianlah teman-teman sekedar preview awal dari acara 2 hari saya. Jika Anda ingin ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung WA ke saya. Country code saya adalah +1 USA, kode ARIA 808, nomor saya 2254554. Again, 808-225